Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Kabar baik datang dari pemain timnas Indonesia, Ole Romeni. Penyerang yang mengalami cedera parah pada Juli 2025, lalu ini terlihat sudah kembali berlatih di lapangan. Kabar terbaru ini meningkatkan harapan agar Romeni bisa bergabung dengan timnas Indonesia dalam babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung di Arab Saudi. Dalam babak keempat yang digelar Oktober nanti, Garuda tergabung di grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Melalui unggahan terbarunya di Instagram Story pada Jumat sore, waktu Indonesia bagian Barat, Romeni terlihat sudah berada di lapangan latihan di Amsterdam, Belanda, yang menandakan progres pemulihan yang signifikan. Semoga ini menjadi pertanda baik untuk timnas Indonesia. Ya, semoga dia bisa kembali bermain lah, karena kita sangat membutuhkan mesin gol yang satu ini. Ada Moro, ada Miliana Jonathan, dua pemain baru kita. Ada satu lagi Adrian Wibowo, 3 sih sebenarnya. Cuma ya kurang rasanya, kurang lengkap kalau tidak ada Ole Romeni. Harus ada Ole itu supaya semakin bagus lini depan kita, karena belakang sudah oke, tengah juga oke, masa depan bapuk terus ya kan. Kalau ada Ole kan bagus, itu bisa tambah daya gedor untuk naluri insting golnya, itu kan lebih bagus kalau ada Ole, maksudnya begitu. Supaya si Arab sama Irak itu ketar-ketir mereka, karena waktu Irak kasih kalah kita tuh pemain kita tuh masih ya cetek-cetek lah waktu itu kan. Sekarang sudah bagus, sudah keren ya, tambah Ole Romeni dan lain-lain ya, pasti mereka takut lah lawan kita itu kan. Apalagi pemain kita banyak yang berkarir di Eropa. Keren. Bayangkan timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Irak di Jeddah, tapi stadionnya bergemuruh dengan teriakan Garuda. Bukan supporter lawan, tapi ribuan diaspora Indonesia. Ya, inilah senjata rahasia yang sering dilupakan. Bukan taktik Patrick Kluivert di lapangan, bukan pula ranking FIFA, tapi lautan merah putih dari warga Indonesia yang sedang berjuang di Timur Tengah. Saat timnas Indonesia bertanding di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, ribuan WNI sudah siap turun langsung ke stadion. Dari Jeddah, Riyadh, hingga daerah Timur Tengah lainnya, Indonesia kan, mereka akan jadi energi tambahan yang bisa mengubah suasana stadion jadi Gelora Bung Karno. Bahkan, di round sebelumnya, dukungan diaspora ini membuat timnas Indonesia mampu menahan imbang Arab Saudi 1-1. Atmosfer yang mereka ciptakan, bikin lawan kehilangan fokus, dan pemain Garuda seperti mendapat sayap tambahan. Arab Saudi dan Irak mungkin punya ranking lebih tinggi, tapi Indonesia punya sesuatu yang mereka tidak miliki, cinta tanpa batas dari anak bangsa di perantauan. Akankah dukungan dari diaspora ini jadi bahan bakar kejutan Garuda di Timur Tengah? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tapi ya ada sedikit berita yang kurang mengenakan sebenarnya. Kenapa? Karena Arab Saudi si kampret itu membatasi jumlah supporter sekitar 4.000-an saja lah untuk timnas Indonesia kan. Jadi dibandingkan dengan ya waktu ronde ketiga kita bermain di kandangnya mereka waktu itu kan, itu sekitar ya 10.000-an lah, banyak sekali waktu itu kan. Nah, sekarang mereka batasi karena apa? Mereka tahu nih kalau ada supporter di sana itu kan teriakan-teriakan, ada tifo besar, itu akan buat pemain-pemain kita semakin semangat. Nah, kalau misalkan supporternya itu sedikit, ya mereka bisa bebas leluasa kan. Jadi mereka punya supporter pasti rame di sana. Nanti mereka akan saywar ukur kuat gitu. Jadi ya mereka batasi itu. Supporternya kita cuma 4.000-an lah. Jadi ya itulah Arab Saudi. Saking takutnya mereka dengan Indonesia. Bayangkan Indonesia yang peringkat FIFA-nya hanya 119 banding dengan mereka yang mungkin 59, 57, 58. Takut dengan Indonesia sampai batasi jumlah supporter. Ngeri. Kurang dari 3 minggu lagi, timnas Indonesia bakal hadapi laga hidup mati di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tanggal 9 Oktober ketemu Arab Saudi. Terus 12 Oktober langsung dihajar Irak. Dua laga ini bakal jadi penentu lolos atau enggaknya Garuda ke Piala Dunia. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, timnas udah main 6 kali. Ada yang kalah telak, ada juga yang bikin kejutan. Kluivert bilang kuncinya sekarang Indonesia harus jadi tim yang bikin lawan mikir. Waduh, susah banget lawan mereka. Masih ada banyak yang harus dibenahi, dari penguasaan bola sampai mental pemain. Tapi Kluivert yakin kalau fokus dan main ngotot 90 menit alias 180 menit, Indonesia bakal bikin sejarah. Pertanyaannya sekarang, bisakah Garuda terbang tinggi dan wujudkan mimpi tampil di Piala Dunia? Kita tunggu.
Sebenarnya bisa, bukan tidak bisa. Cuma kan ada kekhawatiran lain dari supporter, ya kan. Mengingat ini kita bermain di Arab, ya kan. Karena kita tahu mereka itu ya mafianya seperti apa gitu kan, curangnya bagaimana. Karena kita ya punya trauma juga kan. Kita lawan Bahrain, main kandangnya Bahrain itu mereka curangnya luar biasa. Apalagi sekarang ini hidup mati demi lolos ke Piala Dunia, lolos langsung loh. Cuma butuh kemenangan, dua kemenangan sudah bisa lolos. Jadi mereka juga pasti ya akan mati-matian bagaimana caranya mengalahkan Indonesia. Sebenarnya Indonesia juga bisa, bukan tidak bisa kasih kalah mereka. Gampang. Toh kita Arab itu tidak pernah menang lawan kita kan 2 pertandingan terakhir. Tapi ya bermain di kandangnya mereka sekarang dengan materi pemainnya mereka juga yang sebenarnya sama, tetapi ya mereka punya uji coba yang ya lebih bagus dari kita. Kemungkinan besar akan sulit Indonesia. Tapi lebih sulit lagi kalau ada faktor non teknisnya gitu. Duel antara pemain timnas Indonesia terjadi di kasta tertinggi Liga Thailand. Pertama Arhan yang membela Bangkok United menyambut Sandy Walsh dan Shen Patinama yang berseragam Buriram United di pekan kelima Thai League. Ketiganya langsung bermain sebagai starter di masing-masing klubnya. Di menit ke-9, Shen berhasil mencatatkan asisnya dengan memberikan umpan kepada Supachai Jaidet yang langsung dikonversikan menjadi gol pertama untuk Buriram. Shen yang bermain penuh di laga ini, dia juga mencatatkan 80% umpan akurat, 3 kali menciptakan peluang, 2 clearance, dan 4 recoveries. Sandy juga bermain penuh di laga ini. Dia catatkan 75% umpan akurat, 4 clearance, dan 75% memenangi duel udara. Sementara Arhan yang bermain selama 79 menit, catatkan 96% umpan akurat, 1 clearance, dan 3 recoveries. Laga ini pun berakhir untuk kemenangan Buriram United dengan skor 1-2. Cuma sayangnya si Pratama Arhan ini sekarang seperti ya tidak dilirik lah di eranya Patrick Kluivert. Padahal di eranya Sintayong ini dia andalan loh untuk ini kan lemparan ke dalam itu jauh tuh. Tapi sekarang sudah tidak terlalu. Mungkin ya karena saingannya juga ya di levelnya berbeda, jadi ya dia sekarang dia anak tirikan itu. Ya semoga ke depan bisa fighting di AFF ya, AFF ya paling realistis lah AFF itu. Kenapa Indonesia turun ranking FIFA padahal nggak kalah? Jadi begini, bulan September 2025, timnas Indonesia main 2 kali di FIFA Matchday. Hasilnya menang besar lawan Chinese Taipei dan imbang lawan Lebanon. Tapi ternyata hasil itu nggak cukup buat nahan posisi. Indonesia malah turun 1 peringkat ke ranking 119 FIFA. Kok bisa? Karena lawan yang dihadapi levelnya lebih rendah, jadi poin koefisien yang didapat juga kecil. Sementara negara lain di bawah Indonesia seperti Malaysia menang lawan tim kuat di kualifikasi Piala Dunia. Itu bikin poin mereka lebih tinggi dan ranking ikut naik. Alhasil Indonesia turun, Malaysia justru naik ke peringkat 123. Rivalitas ASEAN makin panas, tinggal tunggu Oktober siapa yang bakal unggul. Ya jadi ada 4 negara ya. Thailand, Vietnam, Malaysia, sama Indonesia yang sekarang lagi kejar-kejaran peringkat. Vietnam itu cuma terpaut 5 peringkat dari kita, sama juga dengan Malaysia. Jadi ini ya mepet-mepet lah, kecuali Thailand yang kemarin ya naik ke 101 lah. Jadi sekarang untuk ASEAN masih 4 negara lah. Untuk Filipina, Singapura, Myanmar, Kamboja, Brunei, Laos, Timur Leste ya jangan dihitung lah. Mereka masih terlalu jauh untuk kejar 4 negara ya, di ASEAN ini. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam. Tapi yang paling penting itu Malaysia selalu di bawahnya kita. FIFA resmi rilis wasit yang akan bertugas saat pertandingan timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Irak di round 4 nanti. Yaps, di mana untuk pertandingan Arab Saudi, wasit yang ditunjuk oleh AFC itu berasal dari Kuwait, yang artinya masih satu circle dengan Arab Saudi, yaitu Timur Tengah. Dan saat timnas Indonesia melawan Irak, wasit yang ditunjuk berasal dari Cina, guys. Namun anehnya di sini kenapa AFC tidak memakai wasit di luar Timur Tengah juga saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi? Jelas ini menimbulkan tanda tanya, karena ini akan merugikan timnas Indonesia, dan kemungkinan besar wasit yang dari Kuwait ini pastinya lebih memihak pada Arab Saudi. Dan atas rilisan dari FIFA ini, PSSI sudah mengajukan protes kepada AFC untuk bisa mengganti wasit yang bertugas saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi. So kalau menurut kalian gimana? Percuma, katanya kan itu kan sudah tidak digubris itu kan surat dari PSSI. Bagaimana mau gubris? Toh mereka yang punya itu kan sponsor besar, jadi ya susah lah. Pasti ya diam-diam saja kalau protes ke FIFA. FIFA bilang ke AFC bilang ini sudah diputuskan. Bagaimana mau protes? Tidak bisa. Ya sudah, nikmati saja. Kabar terbaru, timnas Indonesia bakal gagal lolos Piala Dunia 2026 gara-gara hal ini. Wait.
Jangan gagal bang, jangan gagal. Tapi kita nonton dulu ya, kita nonton dulu. Kita bahas. Kita mulai dari yang pertama teman sekalian. Erick Thohir jadi Menteri Olahraga. Nah, adanya multi ganda Erick Thohir karena masih menjadi ketum PSSI. Ini sangat sulit teman sekalian. Tiba-tiba Erick Thohir jadi Menpora, sedangkan PSSI masih menargetkan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Ini sangat sulit tentunya. Yang kedua teman sekalian, tuan rumah Arab Saudi yang dekat dengan FIFA, di mana Arab Saudi yang saat ini teman sekalian menjadi tuan rumah tentunya sangat-sangat dekat dengan FIFA. Yang tiga, faktor wasit non teknis, tentunya bermain di negara Timur Tengah, faktor wasit menjadi hal khusus. Yang keempat, Patrick Kluivert adalah seorang penjudi teman sekalian, di mana Patrick Kluivert pernah terjaring kasus judi juga, dan ini bahaya jika dia tergiur, maka tim Indonesia bakal kalah. Salam semangat sepak bola. Bang, terlalu nekat abangku ini. Tapi ya bebas, kita bebas untuk bernarasi ya. Tapi yang penting kita lolos Piala Dunia dulu lah. Walaupun banyak faktor di luar sana yang menyebutkan Indonesia kemungkinan besar peluangnya itu tipis gagal lolos ya. Maksudnya kita akan gagal di Piala Dunia. Tapi fight dulu, kalau menang urusan kemudian, gagal urusan kemudian, intinya fight dulu. Fight dulu, itu yang paling penting saudara-saudara. Ratu Tisha diidolakan dan diharapkan netizen di tanah air menjadi ketua umum PSSI. Jika nanti Erick Thohir tidak lagi menjabat sebagai ketum PSSI. Jika hal ini terjadi, banyak pihak yang juga mengharapkan Coach Shin bisa dibawa pulang dan melatih timnas Indonesia lagi. Pertanyaannya, apakah Ratu Tisha punya kekuatan untuk bisa duduk menjadi orang nomor 1 di PSSI? Sebenarnya bisa, bukan tidak bisa. Gampang-gampang saja sebenarnya. Ya, punya koneksi banyak lah Ratu Tisha kan. Kalau sampai jadi wakil ketua 2 itu kan keren ya. Pasti punya backingan-backingan yang bagus lah, yang powernya kuat lah ya, bagus lah ya maksudnya kan. Tapi ya kalau misalkan untuk bawa pulang STY kembali ke timnas rasanya berat kan. Percuma kalau Ratu Tisha yang ketua, kemudian exco-nya itu masih orang lama gitu kan, yang masih punya keterkaitan dengan yang ABCD di belakang itu gitu kan. Jadi tidak bisa, kecuali ya dirombak total, ganti semua orangnya, itu baru bisa bawa pulang STY kalau mau juga. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Kita mah supporter ya dukung-dukung saja. FIFA resmi merilis ranking negara-negara di dunia. Timnas Indonesia di nomor berapa? Jeda internasional dimanfaatkan berbagai negara untuk saling berhadapan. Ada yang kualifikasi Piala Dunia, ada juga yang FIFA Matchday dan lainnya. Timnas Indonesia menghadapi China, Taipei, dan Lebanon dalam FIFA Matchday. Di dua laga tersebut, Timnas Indonesia menghasilkan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Sebelumnya, Timnas Indonesia berada dalam posisi 118 ranking FIFA. Namun pada tanggal 18 September 2025, setelah FIFA memperbarui ranking negara-negara di dunia, peringkat Timnas Indonesia turun ke 119 dunia. Ya tidak apa-apa turun 1 lah ya, tidak terlalu berpengaruh gitu kan. Oh, kita masih di atasnya Malaysia kan, dan sedikit lagi dapat Vietnam, dan ya mungkin beberapa pertandingan lagi dapat Thailand. Jadi tenang lah, santai, kalem. Dari calon bintang timnas Indonesia, pemain keturunan ini justru terdampar jadi pengangguran. Awalnya nama Jairo Ritual sempat diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai pemain diaspora yang akan memperkuat skuad Garuda. Bahkan Patrick Kluivert sendiri sudah merayu Jairo untuk bergabung. Responnya ia mengaku siap. Sayangnya proses naturalisasi kandas bukan karena niat Jairo, tapi karena regulasi FIFA membuat jalan menuju skuad Garuda tertutup rapat. Di sisi lain, karirnya di Eropa pun makin berat. Setelah sempat jadi andalan Royal Antwerp dengan 28 penampilan, kontraknya tidak diperpanjang. Dan kini, Jairo resmi berstatus tanpa klub alias pengangguran. Sudah Bang Jairo, ke Indonesia saja. Nanti kalau ada jendela transfer nanti dibuka lagi, sudah daripada nganggur main saja di Liga 1 itu. Ya bayarannya ya paling mahal lah untuk ASEAN kan, dan mungkin ya termahal ketiga keempat lah untuk Asia itu. Jadi bolehlah Jairo Ridwan ke Indonesia supaya bisa merasakan atmosfernya Liga 1 beri gitu kan. Apalagi sudah bisa bela timnas, ya setidaknya main di Liga 1 lah kalau mau. Kalau mau. Lagi dan lagi Arab Saudi berulah. Saking pengen menangnya, Arab Saudi kirim mata-mata ke Indonesia.
Pelatih Arab Saudi, Hervé Renard, mengirim salah satu asistennya untuk menyaksikan laga persahabatan lawan-lawan mereka di putaran keempat kualifikasi zona Asia, Irak dan Indonesia. Tujuannya sudah jelas, mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan dari lawan-lawan, termasuk King Indo, saking takutnya Arab Saudi gitu kan. Takutnya nanti itu dibantai lagi mereka di kandang sendiri gitu kan, 2-0, 3-0 gitu kan. Jadi mereka kirim mata-mata untuk lihat timnas bermain gitu kan. Jadi ya tidak masalah, kirim saja gitu. Cuma ya kalian juga harus siap kalah nantinya kalau kalian tidak curang. Kalau curang ya sudah pasti kita yang kalah gitu kan. Tapi kalau tidak curang, goodbye Arab Saudi, goodbye Irak. Ya kita siap hajar-hajar nanti di sana. Walaupun berat ya, kita harus mengakui itu berat. Tapi ya fight dulu lah. Berat dan ringannya nanti kemudian, intinya sekarang fokus main lawan Arab dan sikat mereka sampai selesai. Oke, jadi itu beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.